sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini channel YouTube Edi Wijaya akan mengupas tentang kerisauan. Untuk lebih mengenal lebih jauh, saya akan kutip dulu syair dan pada syair 244. Hidup adalah mudah bagi orang yang tidak tahu malu, berani laksana gagak, biasa ingkar budi orang, suka mencari muka, lepas kendali, dan penuh kekotoran. Kemudian dalam syair 245 dikatakan demikian, sebaliknya hidup adalah sulit bagi ia yang tahu malu, senantiasa berupaya pada laku suci, tidak melekat, berpenghidupan bersih, dan menyadari hakikat penghidupan bersih. Bapak Ibu Sobat Muda, kita sering risau dalam hidup kita. Kenapa? Karena selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kalau dia lebih tinggi, kenapa saya tidak? Dia bisa lebih hebat, kenapa saya tidak? Aduh, hidup ini selalu membanding-bandingkan, gak akan pernah maju kita. Kalau perbandingan itu sebagai penyemangat, no problem. Tetapi kadang-kadang pembandingan kita atau perbandingan kita selalu dengan orang-orang tanpa mau melihat bagaimana perjuangan orang itu. Sama seperti kita berjuang, ketika melihat orang berani maju, ketika orang memiliki nilai seni, ketika orang punya disiplin, bukan karena hari itu dia bisa disiplin, bukan karena hari itu dia bisa bernyanyi, bukan hari itu dia bisa sesuatu yang besar, tetapi dari perjuangan kecil. Memang perjuangan itu butuh pengorbanan. Yang pasti, kalau buat kemajuan, kebaikan, lahir batin, ikuti. Apapun yang kita lakukan, pasti ada hasilnya. Misalnya, seseorang yang rajin membaca parita, berulang-ulang memang membosankan, tetapi akhirnya menambah kemajuan batinnya. Seperti melakukan ritual atau sembahyang di pagi hari, atau sore hari, atau malam hari. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter, akhirnya membentuk sesuatu yang bagus, karakter yang kuat. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kerisauan kita hanya karena melihat orang jauh lebih maju, sedangkan saya belum, itu salah, itu keliru. Memang kalau kita melihat dalam hal perbuatan-perbuatan, kita tentunya merasa malu bila melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru. Kenapa? Guru agung kita menekankan bagaimana sila kita kembangkan berawal dari hiri otapa, rasa malu untuk berbuat jahat, dan otapa, rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Oleh karena itulah, kerisauan bisa kita atasi dengan apa? Berani introspeksi kepada diri sendiri. Saya mau lihat, saya mau maju seperti orang lain. Introspeksi, kenapa dia bisa? Apakah saya nggak bisa? Pasti bisa. Contoh ya, saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan dari seseorang, Romo kok bisa menyampaikan materi Dharma dengan tenangnya, dengan enjoynya, dengan santainya, tapi berisi Romo. Bagaimana? Bapak Ibu Sobat Muda, tentu bukan 1-2 hari kita belajar, tetapi dalam pembelajaran kita terus praktekkan. Bagaimana saya belajar lalu mempraktikkan materi-materi itu dalam ceramah,
kemudian terapkan. Apalah arti teori tinggi kalau kita tidak mempraktekkan? Kita gembar-gembor bicara tentang dana, tapi kita kikir serakah dalam hal komitmen. Jangan. Kita berbicara gembar-gembor tentang kemoralan, tapi ucapan kita tidak sewajarnya. Hal ini yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara, berawal dari istri. Yang pasti mulailah sekarang juga, berani memulai untuk menghilangkan kerisauan dalam hati kita. Boleh melihat orang lain lebih maju, boleh melihat orang lain lebih, lalu kita berusaha untuk itu, bukan mencelanya atau mungkin mengejek, tapi jadikan sebagai motivasi. Saya pun bisa. Oke, terima kasih.